Halo foodies, ketemu lagi dengan saya Septian di dapur kita. Jangan sok manis kalau belum pakai ikan roa fish. Oke, kali ini kita mau buat simple menu, tapi kalau kemarin di sesi yang kemarin kita sudah Indonesian food semua nih, menu makanan khas-khas Indonesia. Nah, sekarang kita agak beralih ke Asia, tepatnya kita mau buat sushi ala Jepang. Ini dia bahan-bahannya. Oke, yang pertama kita punya bahan untuk membuat sushi atau campuran dari nanti beras Jepangnya. Ada gula, kemudian ada mirin, sama cuka. Terus kemudian isinya nanti saya pakai ikan roa fish. Kemudian di atasnya nanti saya akan garnish dengan kremesan ya. Jadi saya pakai tepung terigu dan tepung tapioka, kita seasoning. Isinya pakai timun dan wortel. Ini dia, kita pakai bahan utamanya, yang jelas kita pakai Japanese rice. Oke, yang pertama saya kasih cuka lebih 20 ml, kemudian mirin kurang lebih 20 ml juga. Saya tambahkan dengan gula. Gulanya cukup 1 sendok makan. Kemudian saya tambahkan dengan air hangat untuk campuran sushi atau campuran nanti di beras Jepang. Kita aduk. Nah, sampai bentuknya cairan seperti ini. Ya, cukup, sudah bercampur. Kemudian kita akan memulai buat sushinya. Yang pertama ini dia Japanese rice-nya atau nasi Jepang. Nah, sebagai tips, kalau mungkin foodies di rumah nggak punya Japanese rice atau belum punya beras nasi Jepang, foodies bisa mengganti dengan beras biasa, kemudian digabungkan dengan beras ketan. Jadi perbandingannya 2:1, 2 untuk beras biasa, 1-nya untuk beras ketan, supaya nanti pas kita rolling itu lengketnya masih dapat gitu ya. Oke, Japanese rice-nya kemudian akan saya campurkan dengan sushi. Cairan sushi ini yang tadi saya buat ya, cuka, mirin dengan gula. Kemudian saya aduk. Oke, untuk fillingnya saya punya cucumber dan carrot, akan saya potong jadi panjang-panjang seperti ini ya. Untuk wortelnya kita perlu merebus dahulu supaya nanti dia agak lunak ya. Sambil menunggu ini mendidih, untuk wortelnya kita rebus, saya mau campurkan atau buat tepung kremesannya untuk di atasnya sushi. Jadi saya punya tepung terigu dan tepung tapioka, sama ini kita perbandingannya 2:1. Terus kemudian saya tambahkan telur, air, dan sedikit seasoning. Oke, kita buat tepung kremesannya dulu. Nah, ini untuk tepung terigu saya pakai 1 sendok. Untuk tepung tapiokanya saya pakai 2 sendok. Kemudian saya kasih sedikit seasoning biar ada rasanya ya, kasih garam sama merica biar ada asin. Saya tambahkan 1 butir telur. Oke, ini tepung kremesannya sudah tercampur. Kemudian ini juga sudah matang. Saya mengangkat wortelnya. Sini.
saya akan prepare untuk buat kremesan. Oke, setelah ini kita mau buat tepung kremesannya untuk nanti topping di atasnya sushi. Ini tepung sudah saya buat, tinggal kita goreng untuk tepung kremesan sushi. Ini kita tunggu minyaknya untuk panas terlebih dahulu ya. Oke, ini minyaknya sudah mulai panas. Saya akan coba buat tepung kremesan. Nah, kita tinggal masukkan ke minyak panas seperti ini aja, campuran yang tepung tadi saya buat ya. Oke, nah sampai dia mentuk. Kremesan di atasnya minyak semua seperti itu. Kita tunggu hingga warnanya agak kecoklatan, lalu kita boleh angkat tepung kremesannya. Oke, kita sudah punya satu porsi untuk tepung kremesan. Kita resting dulu. Nah, kemudian langkah terakhir kita mau campurkan tadi beras yang sudah saya isi dengan susu, lalu kita roll dengan nori. Oke, sekarang kita tinggal roll sushinya. Kita buat sushinya. Yang pertama pastinya kita punya nori, tapi sebelum itu saya kasih tahu dulu namanya ini sushi mat. Atau bambu untuk menggulung sushi ya. Kemudian kita letakkan nori keringnya ini di atasnya sushi mat. Lalu nasinya yang tadi sudah kita campur dengan susu akan kita masukkan ke nori keringnya. Oke, kita masukkan atau kita taruh ya Japanese rice ini di atasnya nori kering. Kita tinggal ratakan seperti ini. Kita boleh atur ini rata ke depan. Kalau kita sudah merasa cukup rata, kita tinggal basahin tangan kita. Nah, ini tipsnya juga untuk kita bikin sushi, tangan kita agak sedikit dikasih air hangat atau tidak terlalu panas ya airnya, supaya yang pertama fungsinya biar nasinya nggak menempel di tangan, kemudian suhu tubuhnya ini tetap terjaga biar nggak terkontaminasi. Oke, kita masukkan dulu untuk isiannya. Saya punya cucumber, kemudian ada carrot. Terus saya tambahkan ini dia ikan roa fish untuk filling di dalamnya. Nah, jadi ikan roa fish ini kemasannya sudah matang ya, jadi kita nggak usah lagi goreng atau segala macam untuk buat sushi. Dia sudah bisa langsung ditaburkan di dalam fillingnya sushi yang kita buat. Setelah itu kita tinggal roll. Nah, ini tipsnya untuk nge-roll. Jadi 3 jari kelingking, manis dan tengah kita ini untuk nahan supaya roll-rollannya ini nggak ke depan. Nah, untuk jari telunjuk dan jari jempol ini kita letakkan di sushi mat seperti ini, kemudian kita tinggal dorong ini ke depan. Seperti ini. Setelah itu ambil ke atas, kita dorong lagi ke depan. Ambil ke atas, kita dorong lagi ke depan sampai kita habiskan. Seperti ini. Kita coba rapikan lagi.
Tipsnya adalah ini tidak boleh ditekan-tekan supaya tekstur nasinya ini tidak terlalu rapat dan padat sekali. Jadi hanya kita rapikan seperti ini, tidak ditekan, kemudian kita roll-roll. Dan susinya sudah selesai untuk kita roll. Oke, setelah kita roll susinya sudah selesai, sekarang kita mau masuk plating. Saya siapkan ini untuk wooden plate. Kemudian kita mau cutting susinya. Nah, untuk tips cutting sushi sama dengan tadi yang begitu waktu saya ngeroll sushi. Jadi pisaunya ini agak harus sedikit dibasahin supaya dia nggak nempel sama si susinya, gitu ya. Sedikit dibasahin seperti ini dengan air hangat. Kemudian kita tinggal potong. Kita terserah potongnya sesuai dengan selera. Kalau saya ambil tengahnya dulu seperti ini. Langsung aja satu arah. Potong lagi tengahnya. Oke. Begitu dirasa nasinya agak nempel, kita boleh basahin pisaunya lagi. Kita sudah selesai cutting. Oke, setelah kita cutting, kita boleh taruh di template-nya. Oke, di atasnya saya akan garnish dengan mayo dan saus tomat. Saya masukkan ke piping bag seperti ini ya, kemudian saya gunting ujungnya. Oke, saya lanjutkan dengan saus tomatnya, sama ujungnya saya gunting dulu di piping bagnya. Oke, kemudian saya ambilkan untuk saya taruh simple salad ya di sini ya. Atas. Kemudian saya sudah taruhkan atau buat simple salad tadi. Sama untuk simple saladnya saya kasih mayo sedikit di atasnya. Kemudian saya taburkan di atasnya dengan kremesan yang tadi saya buat untuk di atasnya sushi. Dan yang terakhir di atasnya sushi saya tambahkan lagi dengan ikan raw fish. Oke, ini dia sushi maki roll ikan roa ala Chef Yohan. Oishi. Oke, jangan lupa tungguin menu-menu kita selanjutnya di dapur kita. Tungguin menu enak-enak selanjutnya. Jangan lupa juga untuk terus follow IG-nya @roafishfish. Sampai ketemu dengan saya Chef Yohan. Jangan sok manis kalau belum pakai ikan roa fish. Dadah.